Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allahumma alimna ta'wila wa faqihna fid din. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbalan walhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan pelajaran kita surat Al-Anbiya. Kita sudah sampai di akhir-akhir ayat. Pagi hari ini 3 ayat yang akan kita pelajari. Ayat ke 105, 104, 105 dan 106. 3 ayat. Ayatnya tidak panjang tetapi penting untuk kita pahami bersama, terutama untuk para generasi muda, muslim muslimah, dan juga untuk kaum muslimin muslimat. Ini penting sebagai pemahaman kita bersama. Perhatikan dengan serius, catat yang penting keterangan-keterangan ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma natwis samaa'a katoyyis sijjilil lil kutub. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Wa laqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikr. Wa laqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Inna fi hadza labalaghan liqaumin abidin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik para santri semuanya, di pembahasan yang kemarin kita telah mendapatkan penjelasan tentang kondisi orang-orang yang beriman pada saat besok di yaumil akhir, pada besok saat menghadapi hari kiamat. Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat yang ke-103 menjelaskan bahwasannya orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka itu pada saat terjadinya yaumul qiyamah akan dihindarkan oleh Allah dari rasa takut yang amat dahsyat. Disebutkan di ayat yang ke-103, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan la yahzunuhumul faza'ul akbar. La yahzunuhumul faza'ul akbar. Orang-orang yang beriman itu akan dihindarkan oleh Allah, akan diselamatkan oleh Allah dari faza'ul akbar, yaitu ketakutan yang amat dahsyat. Karena apa? Karena menyaksikan terjadinya hari kiamat, karena menyaksikan dan mengalami dibangkit dari kubur,
karena menyaksikan dan mengalami bagaimana ngerinya manusia pada saat berada di padang mahsyar sampai dengan proses penghisapan dari Allah, sampai dengan dimasukkannya orang-orang yang kufur kepada Allah ke dalam bara api neraka. Semua proses itu merupakan kejadian yang amat dahsyat, menakutkan. Nah, orang-orang yang beriman diselamatkan oleh Allah. Maka orang-orang yang beriman sama sekali tidak merasakan ketakutan. Al-fazaul akbar itu tidak menyebabkan orang-orang yang beriman itu merasa takut. Karena apa? Pada saat dibangkitkan dari kubur, justru orang-orang yang beriman kepada Allah akan tersenyum bahagia. Bahkan saat di dalam kubur pun orang-orang yang beriman sudah menanti-nantikan datangnya hari pembalasan, hari akhir. Kenikmatan yang sudah dinikmati, dirasakan di alam kubur itu masih terasa begitu kecil, hanya sedikit dibandingkan kenikmatan sesungguhnya yang sudah disiapkan oleh Allah di dalam surga. Itulah kondisi orang-orang yang beriman. Nah, di ayat yang ke-104 ini yang dinamakan Al-Fazaul Akbar, ketakutan yang amat dahsyat itu dijelaskan oleh Allah. Kapan itu terjadinya? Maka di ayat yang ke-104 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yauma natwis samaa katoyis sijilil kutub, yaitu pada hari kami melipat langit bagaikan melipat lembaran-lembaran buku atau melipat lembaran-lembaran kertas. Kama bada'na awwala khalqin, sebagaimana kami telah memulai awwala khalqin, penciptaan yang pertama, nu'iduhu, kami akan mengulanginya. Wa'dan alaina, itulah janji yang pasti kami tepati. Inna kunna fa'ilin, sesungguhnya kamilah yang akan melakukannya. Nah, para santri, baik, Al-Fazaul Akbar di ayat yang ketiga kemarin, ketakutan yang amat dahsyat yang akan dialami oleh orang-orang kafir, sedangkan orang-orang yang beriman tidak akan merasa takut. Kapan itu Al-Fazaul Akbar terjadi? Yaitu pada hari yauma, pada hari. Baik, al-yauma. Al-yauma yaumun. Yaumun artinya adalah hari. Hari itu menunjukkan apa? Waktu. Menunjukkan waktu. Menunjukkan waktu. Jadi waktu Al-Fazaul Akbar, ketakutan yang amat dahsyat itu kapan terjadinya? Kalau menjelaskan waktu berarti waktu itu sudah terjadi, sedang terjadi, atau belum terjadi? Belum terjadi. Kalau belum terjadi, ini belum terjadi. Sesuatu yang belum terjadi itu berarti sudah ada atau belum? Berarti sesuatu yang belum ada itu bisa kita katakan masih ghaib.
Jadi siapa yang tahu kapan waktu terjadinya al-fazaul akbar itu, hari yang sangat menakutkan itu? Siapa yang tahu kapan terjadinya? Allah. Karena yang hanya mengetahui yang gaib itu hanya Allah. Fahim dong? Yang mengetahui yang gaib hanya Allah. Yang mengetahui Allah. Lalu kita percaya enggak dengan waktu yang masih gaib ini yang sudah disampaikan oleh Allah? Kita percaya apa tidak? Yakin apa tidak? Nah, maka orang yang meyakini sesuatu yang gaib, itulah yang dikatakan orang yang beriman. Maka yang mempercayai, yang percaya dengan yang gaib, itulah orang yang beriman. Itulah orang yang beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaib, kata Allah. Orang yang beriman itu adalah orang yang mempercayai, orang yang meyakini sesuatu yang gaib. Karena yang gaib itu, para santri dan para pendengar di rumah, adalah ilmu Allah. Hanya Allah yang mengetahui yang gaib. Sehingga apabila kita meyakini sesuatu yang gaib, maka kita termasuk orang yang beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Inilah orang yang beriman. Yang gaib itu yang bagaimana? Mistik, kelenik. Bukan itu maksudnya. Yang gaib itu Allah gaib. Surga, neraka gaib apa tidak? Gaib saat ini. Kemudian terjadinya hari kiamat gaib apa tidak? Gaib, karena belum terjadi. Tetapi pada saat besok terjadi, kita menyaksikan, maka yang gaib itu menjadi tidak gaib lagi. Paham tom? Maka orang yang tidak meyakini sesuatu yang gaib, orang yang tidak beriman adanya neraka dan surga, maka orang itu bukanlah orang yang beriman. Stop dulu. Itu hanya akan dialami oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Sedangkan kaum yang beriman kepada Allah, mereka tidak akan mengalami ketakutan yang dahsyat tadi. Diselamatkan oleh Allah. Nah, kalau kita ingin tidak menyaksikan, tidak mengalami, dan tidak merasakan ketakutan yang amat dahsyat itu, maka tidak ada pilihan lain kecuali kita harus menjadi manusia yang beriman. Maka hari itu, kata Allah, dilukiskan dengan sesuatu yang sungguh sangat membuat kita takjub, sehingga kita akan betul-betul meyakini kekuasaan dan keperkasaan Allah. Apa itu? Hari Fazaul Akbar itu, yaitu yaumanatwis sama, yaitu pada hari kami melipat langit. Langit akan kami lipat, kata Allah, katoyisijilil kutub, sebagaimana kami melipat lembaran-lembaran buku, lembaran-lembaran kitab. Ini Habib bisa praktekkan agar supaya terbangun pemahaman, kalian bisa membayangkan. Maka kata Allah, ketakutan yang amat dahsyat itu
yang akan mencekam hati orang-orang yang musyrik, yang kufur kepada Allah, yaitu pada hari langit akan kami lipat, ujung kanan ujung kirinya akan kami lipat sebagaimana kami melipat kertas-kertas yang ada di dalam buku. Maka kalau buku ini sudah dilipat seperti ini, tulisannya bisa terlihat apa tidak? Tulisannya tidak akan terlihat lagi. Artinya apa? Artinya saat Allah melipat langit itu, maka benda-benda yang ada di angkasa sana, rembulan, matahari, bintang-bintang, planet-planet dan segala macam yang ada di langit akan hancur luluh lantak. Ini yang dilukiskan oleh Allah, hari yang sangat menakutkan itu para santri dan para pendengar di rumah. Fazaul akbar, sungguh-sungguh hari yang sangat menakutkan bagi setiap manusia yang matanya menyaksikan kejadian itu. Maka pada saat Allah telah melipat langit, bumi juga telah dilipat oleh Allah, hancur, luluh lantak, binasa semuanya, tidak tersisa sedikit pun. Maka apa kemudian kata Allah? Kama bada'na awwala khulqin, sebagaimana kami telah mencipta untuk yang pertama kali, kemudian nu'iduhu, kami akan mengulanginya lagi. Setelah semua makhluk dibinasakan oleh Allah, hancur karena bumi telah dilipat, bumi telah hancur, langit telah dilipat, makhluk semua binasa, tidak ada kehidupan. Maka sebagaimana kami dahulu menciptakan kalian wahai manusia, dari kalian tidak ada, kemudian kami ciptakan, kemudian tumbuh di dalam rahim seorang ibu, yang kemudian lahir menjadi seorang bayi. Kalian awalnya tidak ada, kata Allah. Kita ini tidak ada, kemudian Allah mencipta. Setelah Allah membinasakan kita, maka Allah akan menciptakan kita lagi sebagai makhluk yang baru. Bisa dipahami? Kita akan binasa semua para santri pendengar di rumah. Tidak ada satupun makhluk yang hidup, hanya Allah yang hidup. Maka setelah semua binasa, Allah mencipta lagi kita. Kita dibangkitkan dari kubur kita, tetapi dengan penampilan yang baru. Baginda Nabi menyampaikan, nahsyuruhu innakum nahsyuruna ilallah, sesungguhnya kalian wahai manusia akan dikumpulkan bersama menghadap kepada Allah. Dalam kondisi bagaimana? Dalam kondisi ya bertelanjang, tidak memakai alas kaki, gurlan, dan belum dihitan, belum disunat. Sama seperti saat kita baru dilahirkan dari rahim ibu kita, telanjang, gak pakai baju, tidak pakai sandal, dan belum dihitan. Besok kita akan seperti itu para santri dan para pendengar di rumah. Yakinkah kalian? Percayakah kalian? Yakinkah kalian? Maka bersyukurlah kalian termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Bila kita termasuk orang-orang yang beriman, insya Allah kita akan dijauhkan oleh Allah, kita akan dihindarkan oleh Allah dari apa? Fazaul akbar, ketakutan yang amat dahsyat itu. Lihat genderuwo takut enggak? Emangnya ada yang pernah lihat genderuwo? Enggak ada, tapi kok takut? Ya karena kalian percaya sama genderuwo. Kalau sama genderuwo saja kalian percaya, kenapa kalian tidak percaya akan datangnya fazaul akbar yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran ini?
Sama gendruwo saja kalian percaya. Sama toyol percaya kalian? Yakin kalau ada toyol? Kalau sama toyol saja kalian yakin, kenapa dengan fazaul akbar, hari yang menakutkan, yaitu pada saat natwis sama katoyisijilil kutub, kata Allah, yaitu pada hari aku melipat langit seperti aku melipat lembaran-lembaran buku. Kalau sama toyol saja kalian percaya, sama gendruwo saja kalian yakin ada, lalu kenapa kalian tidak percaya dengan ini? Yakin apa tidak? Percaya apa tidak? Tapi kenapa kalian tidak pernah merasa takut? Beranikah kalian ketemu dengan hari fazaul akbar itu? Enggak berani? Lalu kenapa kalian masih menantang Allah? Dengan cara apa, Habib? Dengan cara kalian tidak mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalian sering melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Itu namanya kalian menantang Allah. Saat kalian menantang Allah, berarti kalian tidak yakin dengan Allah. Saat kalian tidak yakin dengan Allah, berarti kalian juga tidak yakin dengan yang dijanjikan oleh Allah, fazaul akbar, hari yang sangat menakutkan itu. Jika kalian tidak percaya dengan fazaul akbar, berarti kalian telah siap untuk bertemu dengan fazaul akbar. Siapkah kita? Maukah kita bertemu? Ya, mudah-mudahan Allah tidak mempertemukan kita dengan al-fazaul akbar, yaitu yauma natwis sama katoyisijilil kutub, pada saat Allah melipat langit ini seperti Allah melipat lembaran-lembaran kitab. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan. Maka kemudian Allah menyampaikan, setelah kalian semua binasa, aku ciptakan lagi kalian seperti saat aku menciptakan kalian untuk pertama kalinya. Jadi kalau sekarang kalian ketemu Habib Isa, jenggotnya sudah putih begini, ya, nah besok mungkin kalian ketemu lagi dengan Habib Isa saat dibangkit, kaget, loh kok muda lagi. Nah begitu. Makanya sekarang lihatlah fotonya Habib Isa masih muda, biar besok kalian nggak pangling, ya. Biar nggak pangling. Hafalkan, oh ini wajahnya dulu masih mudanya Habib Isa. Biar saat ketemu besok, oh hafal lagu. Nah gitu kan, bisa salaman lagi, ya. Amin. Inna kunna fa'ilin, sesungguhnya kamilah yang akan melakukan itu. Nah para santri dan para pendengar di rumah, maka di ayat yang ke-105 ini penting pahami betul. Apa itu? Allah berfirman, walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri, dan sesungguhnya katabna, kami telah tulis, fiz zabur, di dalam zabur. Zabur ini diartikan, zabur berasal dari kata zabaro, artinya menulis. Jadi zabur di dalam ayat Al-Quran bisa diartikan kitab zabur yang diturunkan kepada Nabi siapa? Kitab zabur diturunkan kepada Nabi Dawud. Tetapi zabur di dalam Al-Quran juga diartikan sebagai kitab suci. Kitab suci apa? Semua kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan para rasul, termasuk kitab suci Al-Quran. Jadi di dalam ayat Al-Quran apabila menemukan kata zabur, maka bisa diartikan zabur yang sesungguhnya, kitab yang diturunkan kepada Nabi Dawud, tetapi bisa diartikan zabur adalah kitab suci, semua kitab suci yang diturunkan oleh Allah. Fahim tom? Maka Allah menyampaikan,
sungguh telah kami tulis di dalam kitab suci min ba'di dzikri, sesudah adzikir. Adzikir ini dimaknakan sebagai lauhul mahfud, yaitu kitab induk yang tersimpan, yang tidak akan pernah berubah. Allah menyampaikan, sungguh telah kami tulis di dalam kitab suci, berarti termasuk di dalam kitab suci kita, yaitu Al-Quran, min ba'di dzikri, setelah tertulis di lauhul mahfud. Jadi apa yang akan disampaikan oleh Allah ini tertulis dulu di lauhul mahfud, baru kemudian Allah tuliskan di kitab-kitab suci, termasuk kitab suci Al-Quran. Yang menjadi pertanyaan, apa yang dituliskan oleh Allah itu? Nah, inilah yang penting. Yang dituliskan oleh Allah itu ternyata para santri dan para pendengar di rumah, annal ardo, sesungguhnya bumi ini, yarithuha, dipusakai, ibadiyas solihun, orang-orang yang soleh. Pusaka itu barang baru atau barang lama? Kira-kira barang lama. Artinya dipusakai ini diwarisi atau diwariskan, ya, diwariskan. Nah, pahami ini. Ternyata sesuatu yang penting yang Allah katakan, telah aku tuliskan di dalam kitab-kitab suci, termasuk kitab Al-Quran ini, wahai umat Nabi Muhammad, setelah aku dahulu tuliskan di lauhul mahfud. Apa itu? Bahwasannya annal ardo, sesungguhnya bumi ini, yarithuha ibadiyas solihun, ternyata bumi ini, para santri dan para pendengar di rumah, diwariskan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang soleh. Ternyata bumi yang kita tempati sekarang ini diwariskan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang soleh. As-solihun itu yang bagaimana? As-solihun, as-solihun, hamba-hamba yang soleh. Maka hamba yang soleh itu, apabila dia kemudian diwarisi oleh Allah bumi ini, maka seorang hamba yang soleh itu akan siap mengelola adil. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang soleh itu pada saat dia yang mewarisi bumi, dia yang dipercaya untuk mengelola bumi, maka dia akan mewujudkan kemanfaatan bagi manusia. Ini perhatikan. Jadi Allah menyampaikan, sesungguhnya bumi ini diwariskan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang soleh. Karena apa? Bumi ini harus dikelola, bumi ini harus diatur, bumi ini harus di manajemen. Tetapi orang solehlah yang harus mengatur bumi. Karena apabila orang yang soleh yang mengatur bumi, yang mengelola bumi ini, maka pasti cara mengelolanya itu dia kelola dengan baik. Tidak akan dia kelola dengan serampangan. Yang kedua, pasti dia akan bersikap adil kepada sesama. Dan yang ketiga,
dia pasti akan menciptakan kesejahteraan dan kemanfaatan bagi umat manusia. Sehingga orang yang harusnya diwariskan oleh Allah terhadap bumi ini adalah orang yang kehidupannya dihiasi dengan agama. Orang yang kehidupannya dihiasi dengan agama, maka kalau orang yang mengelola bumi ini, para santri, adalah orang yang soleh, maka niscaya kesejahteraan di muka bumi ini akan bisa terwujud. Apakah yang disampaikan oleh Allah ini sudah terbukti? Annal ardo yarithuha ibadiyas solihun. Apakah ini telah terwujud? Apakah telah terbukti yang disampaikan oleh Allah? Belum. Yang disampaikan oleh Allah telah terbukti pada saat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, bersama para tabi'in, bersama para tabi'in, pada saat beliau-beliau itu yang berkuasa, maka saat itu masyarakat semua merasakan kesejahteraan, baik itu kaum yang beriman maupun kaum yang tidak beriman. Kota Madinah menjadi kota yang sangat maju, kota Madinah menjadi kota yang sangat modern. Demikian juga dengan Makkah, setelah diambil lagi kekuasaannya oleh baginda Nabi, berubah menjadi kota yang sejahtera. Madinah berubah menjadi kota yang sejahtera. Dan wilayah-wilayah lain yang dikuasai oleh baginda Nabi dan para sahabat, para santri dan para pendengar di rumah, saat itu tercipta kesejahteraan bagi semua manusia, baik manusia yang beriman kepada baginda Nabi maupun manusia yang tidak beriman. Semua merasakan kesejahteraan. Karena apa? Karena dikelola dengan cara yang baik, karena yang mengelola adalah orang-orang yang soleh. Ini terbukti, sudah terbukti pada saat, pada masa baginda Nabi dan para sahabat, sudah terbukti. Tetapi perhatikan, setelah zaman baginda Nabi, setelah beliau tiada, setelah para sahabat tiada, setelah para tabi'in tiada, maka kemudian manusia yang mengelola bumi ini berubah tingkat keimanannya. Semakin tipis keimanannya, maka pada saat itu manusia kemudian terjerai-berai. Masih ingat ayat yang sebelumnya? Allah memerintahkan kepada kita ini untuk dalam satu agama. Allah memerintahkan kita dan Allah menciptakan kita ini sesungguhnya hanya dalam satu agama, yaitu dinul Islam. Tetapi ternyata setelah tiadanya baginda Nabi, para sahabat, para tabi'in, maka manusia-manusia yang menguasai alam, yang menguasai bumi saat itu mengalami penurunan tingkat keimanan, sehingga bumi saat itu dikuasai oleh orang-orang yang tidak beriman. Tetapi setelah itu terjadi penurunan keimanan
sehingga akhirnya bumi dikelola oleh kaum yang tidak beriman kepada Allah. Sampai kapan? Sampai kapan kemudian penguasaan bumi diambil alih oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah? Sampai kapan? Sampai sekarang bumi ini masih dikuasai oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Dunia yang kita tempati ini, para santri dan para pendengar di rumah, kita lihat semua aspek masyarakat dikuasai oleh orang-orang yang jauh dari keimanan kepada Allah. Ekonomi, budaya, informasi, teknologi, semuanya dikuasai oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena umat Islamnya sepeninggal baginda Nabi dan para sahabat dan para tabi'in mengalami perpecahan. Mereka terbagi dalam kelompok-kelompok, firqah-firqah, yang masing-masing kelompok itu mengatakan kelompoknya yang paling benar, sedang kelompok lain yang salah, sehingga tidak ada lagi kemudian persatuan dalam agama. Ukhuwah Islamiyah tidak ada lagi. Maka pada saat itulah penguasaan bumi ini diambil alih oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah sampai dengan sekarang. Coba kita lihat kenyataan yang kita hadapi saat ini. Begitu pengelolaan bumi diambil alih oleh orang-orang yang tidak beriman, maka cara mengelola buminya, dia akan tidak berprinsip pada tiga ini. Dia mengelola bumi bukan dengan cara yang baik, dia mengelola bumi dengan cara yang tidak benar. Apa itu? Sumber daya alam mereka keruk habis-habisan, gunung-gunung mereka habiskan, sumber daya laut alam, ikan mereka tangkap secara besar-besaran, sumber daya alam yang ada di dalam bumi mereka habiskan. Inilah apabila bumi dikelola oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Kemudian tidak ada prinsip keadilan. Tidak ada prinsip keadilan. Karena apa? Mereka hanya mementingkan pribadinya sendiri, kelompoknya sendiri, sehingga tidak tercipta kesejahteraan dan kemanfaatan di dalam masyarakat. Nah, ini para santri, generasi muda perlu memahami kondisi seperti ini. Saat ini bumi yang kita tempati dikuasai oleh orang-orang yang jauh dari keimanan kepada Allah, sedangkan orang yang beriman kepada Allah menjadi bawahan, tidak mempunyai kekuasaan untuk mengelola alam ini. Nah, apabila ini diteruskan, maka tinggal kita tunggu kapan kerusakan akan terjadi. Sehingga sebagai generasi muda Islam, apa sikap kita? Sebagai generasi muslim, muslimah, apa sikap kita? Maka sesuai janji Allah, annal ardo yarithuha ibadiyas solihun, bumi ini diwariskan oleh Allah kepada orang-orang yang soleh. Maka kita harus segera bangun dari tidur kita. Kita harus segera sadar dari kelalaian kita. Apa? Kembalilah kita menjadi insan-insan yang beriman kepada Allah. Kembalilah kita menjadi insan-insan yang soleh dan soleha. Sehingga apa? Allah akan mempercayakan kembali pengelolaan bumi ini kepada kita. Jadi kalau kita ingin, jika kita ingin
bumi ini kembali kepada tangan orang-orang yang soleh, maka tidak ada cara lain yaitu kembali kepada keimanan kepada Allah, back to basic. Jadi back to basic, ya. Ini back to basic. Kembali kepada dasar kita. Apa itu? Iman kepada Allah. Tidak ada cara lain. Dengarkan generasi muda ini yang masanya masih jauh, yang kalian akan melanjutkan generasi sepuh, generasi tua ini. Maka pada saat kalian telah kembali kepada keimanan kepada Allah dengan iman yang sebenarnya, berusaha menjadi orang yang soleh dan soleha, maka pada saat itulah Allah akan mengembalikan bumi ini menjadi warisan kalian, dan kalian harus siap mengelola bumi dan isinya, sehingga akan menjadi manfaat bagi masyarakat banyak. Bisa dipahami? Bisa. Maka di ayat yang ke-106, inna fi hadza, sesungguhnya di dalam ini, maksudnya adalah di dalam ayat-ayat ini yang sudah disampaikan oleh Allah kepada kita. Apa itu? La balaghun liqaumin abidin, benar-benar adalah sebagai peringatan untuk kaum yang menyembah Allah. Para santri dan para pendengar di rumah, kalau memang kita mengaku beriman kepada Allah, maka ayat-ayat yang disampaikan oleh Allah ini, mulai dari awal surat Al-Anbiya sampai ayat yang hari ini kita pelajari, maka seharusnya betul-betul menjadi peringatan bagi kita. Kalau memang kita mengaku sebagai abidin, orang-orang yang menyembah kepada Allah, orang-orang yang berbakti kepada Allah, maka ayat-ayat ini harusnya menjadi peringatan bagi kita. Agar supaya apa? Agar Allah kembali yarithuha, mewariskan apa? Al-ardo, bumi ini kepada kita, kepada orang-orang yang soleh, agar supaya bumi terhindar dari kerusakan. Oleh karena itu, tumbuhlah kalian menjadi generasi muda yang mempunyai pemahaman agama yang cukup, sehingga apa? Pada saatnya nanti kalian yang meneruskan tongkat estafet pengelolaan alam ini, maka insya Allah kalian akan mengelola bumi ini dengan prinsip keimanan, dengan prinsip-prinsip agama, sehingga bumi akan terjaga kelestariannya dan masyarakat juga akan mendapatkan manfaatnya. Fahim tum? Baik, inilah penjelasan ayat yang ke-104, 105 dan 106. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni saudatuka ma 'allamtanihi fardudhu alayya inda hajati ilai. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.